Bagi saya ya, ini kriminalisasi. Ada orang tua yang dilindungi undang-undang. Saya sebut aja Bupati Klaten Sri Mulyani. Saya sudah menguntungkan dan tidak memakai uang negara 1 rupiah pun. Kalau dengan caranya demikian, investor mana ada yang berani lagi untuk bekerja sama dengan pemerintah. Pengadilan itu kan nggak boleh memihak salah satu pihak. Betul. Sekarang jaksa meminta untuk mengabaikan semua pembelaan maupun bukti-bukti dari kita. Dan hakim ternyata melakukan itu. Sewa menyewa kok bisa jadi pidana. Lantas apa tanggapan OC Kaligis mengenai rekonvensi pembatalan perjanjian Klatos oleh Pemda? Apakah benar pihak Klatos ada wan prestasi? Sidang lanjutan perkara perdata sengketa Klatos antara PT Matahari Makmur Sejahtera atau PT MMS yang terlibat perseteruan dengan pihak pemerintah kabupaten. Dalam hal ini Pemkab Klaten yang bergulir di Pengadilan Negeri Klaten pada Kamis kemarin berlangsung panas. Advokat senior Otto Cornelis Kaligis yang menjadi kuasa hukum terdakwa Japferi Sanjaya selaku pengusaha OTA MMS melayangkan kritik keras terhadap proses peradilan yang menurutnya syarat dengan kejanggalan. Dalam uraian kritik yang dilontarkannya, OC Kaligis mempertanyakan polemik perdata terkait sewa-menyewa justru ditangani secara pidana. Lantas apa tanggapan OC Kaligis mengenai rekonsensi pembatalan perjanjian Klatos oleh Pemda? Apakah benar pihak Klatos ada wan prestasi? Tanda tangan mereka palsu. Ya. Oke. Kemudian ya, tadi saudara katakan ada katakanlah perjanjian pokok. Pertanyaan saya sederhana pertama. Ini ada perjanjian pokok memakai kop surat pemerintah Kabupaten Klaten Sekretariat Daerah Jalan Pembangunan nomor sekian. Apakah kop surat ini bisa dipakai oleh orang yang bukan dari Pemda Klaten? Bagi saya ya, ini kriminalisasi. Ada orang kuat yang dilindungi undang-undang. Saya sebut aja Bupati Klaten Sri Mulyani. Ini bukan fitnah, ini ada tanda tangannya. Dan ada perjanjian pendahuluan ditandatangani oleh semua Pemda. Kemudian Pemda yang membuat konsep perjanjian sewa dengan 10 pertimbangan hukumnya dibacanya sendiri, dan sudah lelang sudah ditolak oleh Pemda karena memang nggak ada anggaran. Kita tanda tangani ini maksudnya supaya ada masukan. Waktu itu suruh mundur, dibilang nggak usah deh, kita bikin perjanjian, dan sampai hari ini masih berlaku loh. Bahkan hak parkir kita diambil alih oleh Pemda. Jadi makanya saya bilang, kalau mau tanam modal di sini hati-hati loh, saya bilang bisa dikriminalisasi. Saya sudah menguntungkan dan tidak memakai uang negara 1 rupiah pun. Kalau dengan caranya demikian, investor mana ada yang berani lagi untuk bekerja sama dengan pemerintah. Ini jelas-jelas saya dijolimi, dikriminalisasi. Sudah uang sendiri, mall sudah rusak, saya perbaiki sampai bagus, sampai ikon dari Klaten, perekonomian juga meningkat. Kok saya sekarang dipidana? Kasus yang menyeret Japferi Sanjaya yang merupakan petinggi PT Matahari Makmur Sejahtera belakangan ini menjadi sorotan publik lantaran PT MMS saat ini menghadapi 2 proses hukum sekaligus, yakni gugatan perdata terkait pembatalan perjanjian kerjasama dan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Dalam menghadapi sengketa hukum yang berhadapan langsung dengan penguasa, OC Kaligis tidak segan melontarkan kritik. Menurutnya, terdapat ketidakadilan karena kliennya diproses secara pidana. Sementara mantan Bupati Klaten Sri Mulyani, selaku pihak yang menandatangani kebijakan tersebut, tidak ikut dimintai pertanggungjawaban hukum. Bahkan yang bersangkutan masih bebas melenggang, berbeda dengan terdakwa Japferi Sanjaya yang belum lama ini mendapat vonis kurungan penjara 3 tahun dan denda 50 juta usai banding yang diajukannya ditolak Pengadilan Tinggi.
perjanjian sewa siapa yang buat? Mereka yang konsep. Mana klien saya mengerti 10 pertimbangan hukum di perjanjian sewa itu, pengadaan barang dan jasa dari situ. Kemudian dikatakan situ pengelolaan sebelumnya adalah Pemda Klaten, dikatakan. Kemudian harga appraisal sudah dimasukkan. Enak aja dikesampingkan. Saya ini sebenarnya dianiaya klien saya. Perjanjian sewa pidana. Tangkap dong Sri Mulyani. Dia kan yang setuju ini. Tanya deh Pak Didik apa semua. Kan mereka bertindak untuk sambung nanti. Kasih lihat deh seperti perjanjian sewa. So, Sekda bertindak untuk dan atas nama Bupati Klaten. Kenapa Klaten Sri Mulyani kebal hukum itu aja deh. Perjanjian itu dibuat oleh negara loh. Negara yang bikin perjanjian, kemudian kita melaksanakan isi perjanjian tanpa satu pun kekurangan dari isi perjanjian tidak kita lakukan. Lalu kemudian negara katakan bahwa negara rugi. Jadi negara bikin perjanjian, kita ikuti perjanjian itu, lalu dia bilang dia rugi. Itu logik di mana nggak masuk akal. Demi tegaknya keadilan, OC Kaligis mendesak agar ex-Bupati Klaten Sri Mulyani turut diperiksa, mengingat begitu banyak fakta yang terungkap menjadi aneh dan janggal jika mantan orang nomor 1 di Kabupaten Klaten itu justru tidak tersentuh hukum. Upaya lain juga sudah ditempuh OC Kaligis, salah satunya melakukan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Usahan ini bukanlah kali pertama, sebelumnya pengacar senior itu sudah membuat aduan. Tepatnya pada akhir bulan Januari 2025 silam, saat OC Kaligis melaporkan Sri Mulyani selaku Bupati Klaten periode 2019-2023 ke KPK. Langkah itu dilakukan OC Kaligis dengan harapan pihak KPK dapat mengusut tuntas dugaan keterlibatan mantan bupati tersebut. Mengingat ada dugaan kuat jika yang bersangkutan diduga ikut bertanggung jawab dengan Japferi Sanjaya selaku Direktur Peta Matahari Makmur Sejahtera atas penetapan nilai sewa dan operasional Plaza Klaten. Saya cuma tahu laporan mengenai akan diadakan sewa. Tapi perjanjian sewanya dia cuma dengar itu aja. Nah kalau nggak ada laporan itu nggak ada perjanjian sewa, karena itu ditandatangani oleh semua aparat. Pada kita perhatikan ya dia bilang iya. Jadi sebenarnya ini menjadi masalah perjanjian sewa kok dipidanakan, itu aja masalahnya. Makanya saya pertanyakan, kan 7 kali wajar tanpa pengecualian. Berarti nggak ada pakai uang negara kan? Kalau nggak pakai uang negara, pakai uang sendiri, perjanjian antara katakanlah Matahari dengan MMS, bagaimana itu bisa dikatakan uang negara? Saya ya. Karena kalau misalkan pasal 2 dan pasal 3 itu mesti ada keuangan negara yang dipakai. Itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang 1 dan 5 Tahun 2004 mengenai kerugian keuangan negara. Itu kan BPK yang tentukan. Dan sekarang LHP dari BPK tidak mengambil keputusan karena bukti-bukti yang diberikan saya mau bukti. Jadi kalau begitu di mana kerugian negara? Dan yang mesti dibuktikan pasal 2 pasal 3 bahwa MMS dalam hal ini katakanlah si Jerry Japferi merugikan negara, itu aja masalahnya. Jadi saya sendiri mengatakan sampai detik ini belum terbongkar adanya kerugian negara karena perjanjian sewa menyewa itu belum batal sampai hari ini loh. Belum batal. Hukuman vonis pidana sudah dijatuhkan pada pengusaha Japferi Sanjaya. Bahkan Pengadilan Tinggi memperberat hukumannya setelah banding yang diajukannya ditolak. Menanggapi polemik hukum yang menyeret Japferi Sanjaya, pihak keluarga tidak menerima begitu saja. Mereka begitu kecewa, bagaimana mungkin persoalan sewa menyewa yang masuk ranah perdata seperti keluar rel masuk ke ranah pidana. Berangkat dari dugaan adanya ketidakadilan, keluarga Japferi Sanjaya menuntut adanya keadilan dan transparansi dalam proses peradilan yang berlangsung. Dan seperti inilah nada-nada kekecewaan salah satu putra Japferi Sanjaya atas kasus yang dihadapi ayahnya. Itu yang kita kecewa ya. Maksudnya pengadilan itu kan nggak boleh memihak salah satu pihak. Betul.
Sekarang jaksa meminta untuk mengabaikan semua pembelaan maupun bukti-bukti dari kita. Dan hakim ternyata melakukan itu. Kita maunya kalau benar memang adil, silakan dakwaan jaksa disebutkan, bukti-buktinya dipaparkan. Ya, yang pembelaan dari kita sama bukti-bukti dari kita dipaparkan, diadu, kan gitu. Kalau bukti kita memang terbukti nggak sah atau rekayasa atau bersalah segala macam, oke, kita bisa terima, Mas. Ini bukti kita, pembelaan kita diabaikan semua. Hanya dakwaan jaksa yang disebutkan. Jadi buat apa ada pengadilan? Kalau seperti caranya. Kemudian harga beras sudah dimasukkan. Enak aja dikesampingkan. Saya ini sebenarnya dianiaya klien saya. Udah keluarin duit apa segala macam, masih dihukum katakanlah 3 tahun. Kan dari 6 tahun ke 3 tahun. Diakui juga bahwa itu uang titipan, tapi kan diakui sebagian. 4 miliar kembali minus 1 miliar. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.